Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Harus bersemangat ya. Dan kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta telah hadir di acara Ngobrol Dari Sekarang volume 5. Buat teman-teman yang masih berdiri, Bapak Moni, Bapak Nata, saya lihat masih ada kursi yang kosong di depan kita, mohon diisi. Saya takut dia menyesali keputusannya jadi kursi kan. Ada kursi tapi gak ada orang yang duduk. Nah, dan juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa hebat dan keren. Bersama kita ada Pak Rahmat Kaimudin yang saat ini diamanahkan sebagai Deputi Infrastruktur dan Perhubungan Menko Marves, dan sebelumnya beliau juga teman-teman mungkin tahu merupakan CEO Bukalapak. Nah, ada yang baru, tepuk tangan. Luar biasa. Nah, tadi saya berencana jadi yang paling ganteng di depan. Tapi karena ada Bang Rahmat tidak apa-apa, saya jadi nomor 3 karena ada Pak Toto juga. Dan kami hormati juga Pak Toto Nugroho, terima kasih banyak selaku Direktur Indonesia Battery Corporation atau IBC. Sebelumnya juga beliau kita kenal sebagai Direktur Utama Petral sebelum dibubarkan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Toto. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak karena kami tahu di luar agenda ini Pak Toto dan Pak Rahmat ini punya mungkin 2.781 kebijakan lain yang perlu diurus begitu kan. Tapi berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kita semua. Nah, karena teman-teman juga sudah saya yakin tidak sabar, jadi nanti formatnya kita interaktif aja. Teman-teman, saya hanya memantik aja mungkin mengajukan 1 atau 2 pertanyaan atau 3 kepada para pembicara dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, sedikit pengantar bahwa kita kan sekarang melihat di mana-mana di sosial media sedang ramai wacana perihal insentif kendaraan listrik. Nah, ini kayaknya hot issue kedua setelah eksekusi mati Verdi Sambo. Iya betul kan? Kalau di kolom komentar, kalau hari ini Richard Eliezer kan akhirnya bisa kembali nanti setelah bebas begitu kan. Nah, tapi intinya narasi ini memenuhi ruang-ruang publik kita hari ini. Nah, ini sebenarnya dilakukan pemberian insentif kendaraan listrik sebagai upaya untuk mendorong langkah-langkah dekarbonisasi karena kita percaya bahwa dengan penggunaan kendaraan listrik lebih baik daripada penggunaan combustion engine atau BBM. Nah, teman-teman bisa sepakat tidak sepakat, kita akan diskusi di situ, di domain itu, maka dari itu kita akan langsung dengarkan bagaimana pandangan dari para pembicara. Nah, langsung mungkin izin, saya mulai mungkin dari Bang Rahmat. Saya langsung pertanyaan Bang Rahmat, bisa dikasih gambaran awal dulu Bang, kira-kira seperti apa sih gambaran dekarbonisasi ini dan bagaimana sih sebenarnya urgensinya? Kami persilahkan. Terima kasih Kak Aidil. Saya ada slide sih sebagai pemantik bicara, kalau boleh bisa dimunculin. Oh iya. Yang tadi, tapi sebelumnya biasanya kalau kita cerita dekarbonisasi, saya bilang ada 3 hal nih yang kita harus setujui dulu sama teman-teman ya. Yang pertama bahwa pemanasan global atau climate change atau climate crisis ini benar-benar terjadi. Gitu. It happens. Kalau ada yang belum percaya, ya itu kita bicara sebelah dulu. Tapi mungkin dari pengalaman saya udah hidup lebih dari 40 tahun, saya masih ingat dulu. Di Makassar, berita nasional jam 8 gitu ya. Ramalan cuaca, Jakarta 28, Makassar 30. Kalau udah 30, saya ngerasa itu panas. Sekarang udah tahu, mungkin 35, 34 dan sebagainya. Jadi memang ini rasanya saya merasakan sendiri berubah. Ya. Jadi climate change is real, agree or not, gitu kan? Kalau kita setuju, yang kedua bahwa pemanasan global ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, terutama CO2. Jadi kalau dibilang ini kalau climate change terjadi karena keinginan Tuhan, random dan sebagainya, nah ini kita bicaranya lain dulu nih. Kita harus ini dulu bahwa sains itu bilang saat ini dengan yang kita tahu ini disebabkan oleh gas rumah kaca, dan gas rumah kaca yang terbesar dampaknya adalah CO2. Nah, korolerinya adalah
Kalau CO2 itu terjadi dari pembakaran karbon. Ya. Itu chemistry basic, chemistry C plus O2 ya, dibakar ya jadi CO2. Dan yang ketiga adalah climate change ini atau pemanasan global ini buruk. Sehingga harus kita hentikan dan kalau bisa kita balik. Kalau ada yang bilang, wah bagus, lanjutkan. Nah itu kita beda nih. Jadi itu asumsi dasar dekarbonisasi gitu ya. Nah mungkin ceritanya urgensinya ya. Kalau boleh saya munculin slide-nya. Tapi kalau belum mungkin saya coba saya punya 3 poin sebenarnya. Kenapa ini penting? Jadi 3 poin itu yang pertama adalah transformasi industri. Yang kedua adalah ketahanan energi Indonesia. Dan yang ketiga adalah tadi dekarbonisasi tadi, pengurangan emisi. Transformasi industri apa maknanya? Jadi kita harus sadari bahwa sebuah negara itu butuh industri yang kuat. Dan Indonesia itu punya industri-industri yang banyak, tapi salah satunya yang paling besar itu adalah industri otomotif, manufaktur otomotif kita. Saat ini kalau researchnya teman-teman benar ya, 4% dari GDP, 1,5 juta direct employment, membawa ekspor 54 triliun, membawa investasi 199 triliun. Very very significant part of our economy sekarang. Ya kita juga lihat mungkin teman-teman ada yang punya mimpi nanti kerja di Astra, kerja di Toyota, Honda Motor dan sebagainya. Ini real ya. Nah, unfortunately kalau kita lihat ya di Cina gitu ya dan mungkin di berbagai negara kita lihat bahwa karena masalah emisi dan sebagainya, EV industri ini on the rise, naik. Dan ada yang memproyeksi di Cina mungkin tahun 2030 itu udah lebih banyak penjualan EV daripada penjualan combustion engine atau motor bakar. Ya. Mungkin go to the next ini, yang next slide. Ini yang slide sama. Ya. Jadi dalam 7 tahun lagi bisa jadi dia lebih banyak. Gitu. Mungkin di Indonesia lebih lama 10 tahun atau whatever, right? Tapi kalau kita nggak mentransformasi industri kita, nanti suatu ketika industri yang kita punya, yang kita banggakan saat ini, yaitu industri otomotif motor bakar kita, hilang, gantinya nggak ada. Nanti kita import mobil dari Cina, import mobil dari Thailand, import mobil dari negara-negara yang saat ini bergerak untuk membangun itu. Dan banyak negara-negara yang seperti itu. Jadi itu ini ya. Ini bukan today's problem, tapi it will be your problems yang anak-anak muda ini di depan. Next time, mungkin kalau udah dewasa mau cari kerja udah nggak ada lagi, cuman sales doang gitu nantinya. Manufakturnya hilang, so itu a real risk for us. Yang kedua masalah ketahanan energi. Yang ketahanan energi itu kita tahu ya bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang naik ya tentunya makin banyak orang yang mau beli motor, makin banyak orang mau beli mobil, normal aja kan ya. Nah tapi kita juga harus sadar bahwa Indonesia itu adalah negara yang mensubsidi energinya. Penduduknya itu disubsidi nih energinya, baik listrik juga sedikit gitu ya, tapi lebih banyak lagi oleh BBM, LPG dan sebagainya, jadi subsidi energi. Dan ini ibaratnya sudah menjadi kebiasaan, udah menjadi mungkin di take for granted oleh penduduk, sehingga jika dicabut itu adalah menjadi keputusan politik yang tidak populer. Dan ingat kita adalah negara demokrasi yang pemilihannya dipimpin oleh politisi. Dan popularitas itu penting gitu ya. Jadi agak sulit ini untuk kita disapih dari subsidi BBM ini, kecuali kita bisa berhasil membuat suatu sistem, suatu industri, suatu pasar yang tidak lagi membutuhkan BBM. Itu ininya ya. Nah jadi ini yang harus kita lakukan. Again, saya nggak tahu ini today's problem or not. Ya. Ini mungkin today's problem tapi udah kita biasa, udah sering dibudgetin dan sebagainya.
Tapi kan pertanyaannya adalah sampai kapan nih mau digini terus? Dan poin yang lain juga di masalah ketahanan energi ini adalah ingatlah Indonesia itu adalah importir minyak bumi. Kita bukanlah lagi negara yang OPEC eksporter, kita importer. Nih Pak Toto orang Pertamina bisa menjelaskan lebih detail gitu. Kita ini mungkin import 700.000 barrel sehari or something. Ya, ini is very big. Dan itu menyedot devisa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sampai kapan kita mau seperti ini? Ya. Nah ini nanti ada ekonom-ekonom juga yang pernah lihat ya, apakah subsidi BBM itu udah tepat sasaran dan sebagainya. Tapi kita simplistik aja ngelihatnya. Bensin yang bersubsidi itu pasti yang pakai mobil pakainya lebih banyak daripada yang pakai motor. Logik aja kan? Pasti. Itu rata-ratanya 5 kali. Jadi kalau selama bensin bersubsidi itu masih dipakai oleh mobil, ya pasti dia pakai lebih banyak. Itu aja, it's logic aja. Apakah itu tepat sasaran, whatever, wallahualam. Saya nggak mau di sini mengambil judgement, tapi intinya ini sudah dinikmati. Jadi ketahanan energi penting. Yang ketiga, poinnya adalah mengenai emisi tadi. Ini sangat-sangat simple juga. Makin banyak motor, makin banyak mobil. Kalau dia motor bakar atau ya menggunakan motor bakar atau internal combustion engine, nanti pasti emisinya nambah. Mungkin ada in the margin kita bisa tambahi kurang-kurangin dikit ya. Pakai Euro 6 lah, nanti hybrid baterainya lah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi mereka tetap membakar fossil fuel, akan terus mengeluarkan emisi gitu. Nah mungkin di poin ini saya juga mau kasih satu data ya. Roughly 1 liter bensin kalau dibakar itu menghasilkan 2,3-2,4 kilogram of CO2. Ya, jadi itu jumlah karbonnya dibakar, CO2-nya sekitar 2,4 lah kilogram. Dengan 1 liter ini dia akan menempuh jarak tertentu ya. Misalnya 110 ya, 10 kilo gitu. Kalau mobil, motor mungkin berapa? 140. Bagian Pak Toto ini nanti ahlinya lah yang lihat itu. Tapi roughly yang kita tahu 1 liter bensin itu kira-kira kalau di kendaraan listrik jarak yang sama ditempuh dengan menghabiskan kira-kira 1,2 sampai 1,4 kilowatt hour. Ya. Jadi 1,2 sampai 1,4 kilowatt hour. Jadi ada yang bilang, waduh, percuma kalau pakai mobil listrik, listriknya masih kotor. Ya kan ada yang bilang gitu, wah masih pakai PLTU, nggak usah lah pakai mobil listrik. Saya bilang nggak gitu. Kenapa? Karena 1 kilowatt hour dari combustion engine, dari coal fired power plant, ya, dari yang PLTU nih, yang kotor tadi, itu 1 kWh 1 kilo emisinya, CO2-nya. Jadi tadi ya matematiknya 1 liter 2,4 kilogram. Ekuivalennya adalah 1,2 kWh, yaitu 1,2 kilogram juga. Jadi kalau jarak yang sama ditempuh, bisa save setengahnya. Kenapa? Karena motor bakar itu tidak efisien mengubah energi kimianya menjadi energi gerak. Sebagian dipakai menjadi panas yang terbuang, sebagian dipakai ke bunyi. Makanya berisik dan panas tuh motor bakar. Kalau motor listrik itu energi elektriknya langsung dipakai menjadi energi kinetik bisa 80-90%-an. Makanya mobil listrik tuh quiet banget dan gak terlalu, mungkin gak sepanas, gak ada knalpotnya kalau motor listrik itu. Karena gak perlu dibuang tuh panasnya. Nah terus bilang, terus PLTU-nya gimana? Jadi karena efisiensi itu makanya emisinya lebih sedikit. Terus bilang, oh tapi kan masih pakai ini, pembakaran di PLTU-nya kan. Imagine ada mesin sebesar ini sama mesin segede PLTU. Yang mana yang lebih efisien? Pasti yang gede. Ya. Sehingga kalaupun dikalikan dari PLTU ke motor listrik pasti lebih bagus emisinya.
Itu kira-kira logiknya ya. Dan karena ini engineer-nya atau fisikanya seperti itu. It's just more efficient technology, mengubah energi menjadi berubah energi menjadi energi kinetik tadi. Itu sehingga ini better teknologi yang kita bisa pakai. Therefore ya ini yang mengakibatkan banyak orang yang mulai berpindah ke situ. Nah, yang mungkin yang terakhir sebelum saya balikin lagi, ini very long winded dan nanti buat Aidil bisa nanya lagi setelahnya. Lebih gampang mana? Ngumpulin emisi dari PLTU yang jumlahnya ratusan atau dari knalpot yang jumlahnya ratusan juta. Saat ini motor ada 130 juta. Saat ini mobil ada 20 juta. Ya mendingan kita bisa sequester nih. Kita bisa ada teknologi carbon capture dan sebagainya, lebih enak dikumpulin di situ emisinya daripada ini. Oke, jadi kalau kita udah bersihin di sisi kendaraannya, saya sebenarnya juga ada tugas lain melalui Just Energy Transition Partnership untuk bersihin electricity-nya, gridnya. Ini juga kita mau bersihin, tapi lebih gampang saya convert ratusan PLTU menjadi renewables, PLTA, PLTP, solar apa segala, dan ini bisa lebih cepat dilakukan versus yang 150 juta ini. Jadi itu kira-kira pengantarnya dengan apa ini dekarbonisasi penting, 3 hal tadi yang ingin kita lakukan. Mungkin kembaliin ke moderator. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Rahmat. Aduh, ini paparan ini berbahaya. Karena langsung men-tackling beberapa hal yang saya mau tanyakan gitu kan. Tadi saya udah, oh iya juga ya. Itu kan sampai jatuh buku saya kan. Luar biasa.